wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di podcast BBS Bincang-bincang santai. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang dunia pendidikan yang tentunya mudah dipahami dan sangat menyenangkan. Oke, sebelumnya kan kita memperkenalkan nama nih. Mau perkenalan nama dari siapa dulu nih? Saya dulu. Oke. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Hayati Latonsina, biasa dipanggil Nur. Dan saya Niar Tahnia, biasa dipanggil Niar. Oke Nur, jadi di video kali ini kita bukan cuma berdua nih. Oh iya? Iya, kita akan ditemani oleh bintang tamu spesial kita untuk menemani kita di bincang-bincang santai tentang dunia pendidikan. Siapa itu? Kira-kira siapa ya? Teman-teman pasti penasaran kan? Iya, penasaran. Langsung saja ya kita panggilkan Kakak Linda. Nah, ini dia tamu spesial kita, Kak Linda. Halo. Kakak Linda, jadi di sini kita menghadirkan kakak karena kita mau berbincang-bincang santai tentang dunia pendidikan nih. Jadi bagaimana sih model pembelajaran yang tepat untuk peserta didik pada zaman sekarang ini? Benar itu yang kita ketahui sekarang nih kan, anak-anak banyak itu yang minim banget untuk belajar. Iya benar. Nah, jadi daripada kita berbingung-bingung nih, kita tanyakan langsung kepada ahlinya. Ini pembelajaran kita terfokus pada model pembelajaran comparative learning ya? Iya benar. Sebenarnya apa sih model pembelajaran comparative learning itu? Setahu itu belajar berkelompok. Iya, menurut saya juga itu sih pembelajaran berkelompok sih. Tapi agar kita lebih tahu tentang banyak nih, kita tanya langsung aja kepada yang ahlinya, kepada Kakak Linda. Menurut Kakak Linda, apa sih dan bagaimana sih model pembelajaran comparative learning itu? Oke, baik. Jadi di sini pembahasan kita mengerucut tentang cooperative learning ya. Iya. Oke, jadi di sini sebelumnya harus kita ketahui dulu nih. Harus kita ketahui bahwa karakteristik anak-anak pada zaman sekarang itu, anak-anak itu gimana ya? Kayak minat belajarnya itu sangat minim. Nah, jadi gimana caranya kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, itu bagaimana caranya supaya kita itu mencari model pembelajaran yang tepat untuk nantinya kita terapkan kepada anak-anak supaya anak-anak itu tidak bosan, supaya anak-anak itu tertarik untuk belajar, mereka kayak senang begitu, mereka tertarik, senang dan mereka tidak bosan dengan pembelajaran yang kita berikan. Nah, jadi di sini mengapa saya mengambil cooperative learning? Nah, jadi saya mengambil cooperative learning ini karena cooperative learning itu kan belajar secara bersama-sama, ya kan? Nah, jadi betul sekali cooperative learning itu belajar secara bersama-sama. Nah, di usia anak-anak sendiri itu, terutama anak SD ya, pada anak SD itu mereka itu kalau misalnya suruh belajar secara individu itu pasti bosan, benar tidak? Iya. Ya kan? Kalau misalnya kayak adik-adik kita begitu, pasti kayak mereka suka kayak, Kak, aku mau kerja kelompok di sini, aku padahal di situ nanti dia bermain, tapi kan pasti dia kayak dia lebih suka kumpul bersama teman-temannya daripada individu. Nah, jadi dengan hal itu menurut saya pembelajaran secara cooperative learning ini tuh cocok karena mereka belajar secara bersama-sama. Jadi di dalam pembelajaran itu mereka akan menuangkan ide-ide pendapat mereka secara bergantian nih. Habis itu nanti kan kayak mereka adu, misalnya si A bilang ini tuh pengertian dari ini tuh ini, terus dia bilang tapi kalau setauku sih ini, terus dia bilang tapi lo ini. Jadi kan kayak mereka iya, kan saling adu pendapat. Jadi di situ kayak mereka aktif begitu. Jadi mereka tidak bosan, kayak contohnya nih kayak kalau pembelajaran ceramah, model pembelajaran ceramah atau teacher center ya. Iya. Nah, itu kan kayak guru berceramah ini, guru memberikan ceramah kepada siswa-siswa. Pasti mereka itu kayak bosan, ada yang ngantuk, ada yang cerita sendiri kan. Pengalaman banget itu karena pas saya masih sekolah, nah itu pasti begitu. Kalau misalnya guru sedang menjelaskan, pasti mereka kayak bicara sendiri lah, main sendiri dan segala macamnya itu. Nah, jadi di situ pembelajaran itu kayak kurang efektif. Kayak karena anak kan bosan kayak cuman itu aja gitu pembelajarannya. Nah, dengan kita membagikan mereka kelompok, terus kita memberikan kayak tugas kepada mereka untuk mereka menyelesaikannya itu, mereka akan bekerja sama menyelesaikan tugas itu. Karena kan sudah tugas dari guru ya, mereka akan bekerja sama mengerjakan tugas itu secara berkelompok itu kan, dengan menuangkan pendapat mereka
masing-masing itu. Jadi itu sangat cocok karena menurut saya mereka akan menjadi lebih aktif karena kan guru cuma mendampingi nih, guru mendampingi kayak misalnya nanti ada yang tanya baru guru menyampaikan menjawab pertanyaannya. Jadi intinya itu pembelajaran cooperative learning itu merupakan strategi pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil. Nah, di mana pada kelompok itu siswa itu akan bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar yang diberikan oleh guru. Nah, jadi pembelajaran cooperative learning itu juga ada macam-macam jenisnya. Jadi tidak cuma pembelajaran cooperative learning itu. Jadi ada beberapa. Yang pertama itu pembelajaran secara jigsaw. Nah, di mana pembelajaran secara jigsaw ini adalah modul pembelajaran yang dimana siswa itu belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 6 siswa secara heterogen. Jadi pada modul pembelajaran jigsaw ini itu biasanya terdapat 2 kelompok nih. Jadi ada kelompok asal dan kelompok ahli. Nah, di mana pada kelompok asal itu adalah kelompok yang terdiri dari induk siswa. Jadi di mana pada kelompok asal itu beranggotakan siswa-siswa yang mempunyai latar belakang kemampuan yang beragam. Nah, jadi jenis pembelajaran itu tuh jenis pembelajaran yang sangat menarik. Nah, kenapa itu sangat menarik? Karena itu kayak mereka itu belajar sambil bermain. Jadi pada pembelajaran itu pembelajaran yang dimana mereka kan dibagi kelompok. Terus nanti mereka dibagi beberapa kelompok dengan adanya meja di depan mereka. Nah, pada meja itu terdapat satu kartu yang dimana kartu tersebut ada kunci jawaban dan juga soalnya. Jadi di situ ada perwakilan dari beberapa kelompok untuk membacakan soal dan jawaban itu. Jadi kayak membacakan soal, terus mereka secara berbaris itu kan menjawab soal. Jadi siapa nanti yang benar itu mendapatkan poin. Jadi kayak mereka itu kayak mengumpulkan poin begitu dengan cara kuis. Itu kayak kuis tapi dengan cara permainan seperti itu. Nah, itu yang paling menarik. Karena di situ anak-anak itu nggak ada bosan-bosannya sama sekali. Mereka akan senang. Iya, karena belajar sambil bermain. Karena mereka kan masih anak-anak ya. Kayak mereka suka sekali dengan permainan-permainan gitu. Jadi dengan hal itu pasti mereka kayak bagaimana caranya mereka mendapatkan poin, bagaimana caranya mereka mendapatkan poin menjawab dengan benar. Itu pasti asik sekali di pembelajaran itu. Nah, terus ada lagi pembelajaran GI atau Group Investigation. Nah, jadi pada pembelajaran Group Investigation ini merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang kompleks, di mana mereka itu memadukan antara prinsip belajar kooperatif dan pembelajaran berbasis konstruktivisme serta proses pembelajaran demokrasi. Nah, jadi model pembelajaran ini itu akan menjadikan siswa itu untuk mampu berpikir secara analitis, kritis, dan kreatif. Lalu yang selanjutnya yaitu pembelajaran THT dan TPS, di mana THT itu adalah nomor head together dan TPS itu adalah think pair chat. Mungkin itu sih kalau misalnya pembelajaran kooperatif sendiri dan bagaimana caranya itu. Intinya kalau pembelajaran kooperatif itu adalah pembelajaran yang secara berkelompok. Terus ada jenisnya tadi yang jigsaw, THT, dan lain-lain itu jenis-jenisnya. Kalau bagaimana apanya itu menurut saya ya seperti itu. Oke. Jadi model pembelajaran cooperative learning itu merupakan model pembelajaran secara berkelompok, di mana siswa-siswa itu belajar sambil bertukar pikiran ya? Iya, jadi mereka kayak saling mengeluarkan pendapatnya masing-masing begitu. Jadi bagus tuh untuk anak SD. Iya, benar sekali. Makanya kenapa saya itu kayak cocok di cooperative learning nih, karena kan anak SD kan kayak nggak suka belajar secara mandiri, mereka lebih suka bersama-sama. Jadi menurut saya itu cocok sekali kalau untuk menerapkan anak SD, terutama pada zaman sekarang ini. Terus kira-kira apa sih tujuan dari model pembelajaran cooperative learning ini? Kira-kira ada nggak kekurangan dan kelebihannya? Oke, jadi kalau tujuan dari pembelajaran cooperative learning itu sebenarnya ada banyak. Salah satunya yaitu di mana cooperative learning sendiri itu bisa menciptakan suasana di mana keberhasilan itu bergantung pada anggota kelompok.
Jadi kayak keberhasilan itu bergantung pada kelompok. Jadi kalau misalnya mereka tidak aktif satu sama lain, kayak mereka saling mengandalkan, Berarti nggak ada nilai. enggak, bukan begitu. Berarti mereka itu nanti keberhasilannya itu minim. Kayak misalnya kan, misalnya nggak aktif ini, pasti misalnya kayak bergantung pada, misalnya kita kelompok nih, terus bergantung cuman kepada saya. Jadi kayak saya bingung ini harus gimana, nanti saya stres gimana, nanti jadi hasilnya itu nggak maksimal. Jadi bagaimana supaya hasilnya maksimal itu harus adanya kerjasama yang tepat. Jadi itu bergantung sekali pada kelompok. Jadi tujuannya itu bisa menciptakan situasi di mana keberhasilan itu bergantung pada kelompok. Terus bisa juga mereka itu ternyata bisa menjadikan teman sebaya itu sebagai sumber belajar. Jadi sumber belajar itu tidak hanya tidak hanya dari guru dan buku. Jadi ternyata teman sebaya itu bisa loh dijadikan untuk sumber belajar. Nah itu kan biasanya nih kalau misalnya anak-anak itu kan kalau pengalaman bersama teman itu akan selalu diingat ya daripada sama guru ataupun apalagi sama buku nih, itu pasti sering sekali dilupakan gitu. Kalau sama teman kan itu pasti mereka selalu mengingat. Nah di situ tujuannya mereka itu juga bisa menggunakan atau bisa bisa tahu bahwa teman sebaya itu juga bisa dijadikan sumber belajar. Terus bisa juga itu keterampilan itu bisa mengembangkan keterampilan sosial siswa. Jadi kan ada nih siswa yang diam-diam begitu kan. Jadi dengan terbentuknya kelompok ini, ya kan ada nih siswa yang kayak diam-diam, terus ada siswa yang nggak akrab dengan si ini, nggak akrab dengan si itu. Nah, dengan terbentuknya kelompok itu menjalin hubungan sosial antara siswa itu sendiri. Jadi mereka kan nanti akan lebih sering untuk berinteraksi. Jadi mereka juga akan dekat, mereka juga akan tidak canggung lagi atau tidak jauh-jauhan lagi begitu. Terus di mana juga dalam interaksi sosial itu mereka bisa saling berbagi tugas, terus aktif bertanya, terus menemukan pendapat-pendapat lain dari masing-masing anak-anak tersebut. Itu sih kalau misalnya tujuannya ini ya. Intinya itu kayak cooperative learning itu supaya bisa membangun itu juga sih yang paling penting, kebersamaan itu. Terus untuk kekurangan dan kelebihannya, kalau untuk kelebihannya sendiri itu yang paling menonjol itu yaitu bisa melatih keaktifan, bisa meningkatkan keaktifan dari siswa itu sendiri. Nah, jadi di sini itu sejalan dengan CBSA, tahu kan? Siswa cara belajar siswa aktif. Nah, jadi di sini bisa melatih keaktifan siswa itu kelebihannya. Jadi siswa akan lebih aktif karena dia tidak hanya pasif menerima informasi kayak sepertinya yang tadi belajar ceramah itu kan mereka pasif menerima saja kan. Jadi dengan cooperative learning ini, dengan kelompok ini mereka bisa aktif, mereka bisa saling mengeluarkan pendapat mereka sendiri. Lalu bisa juga mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi seperti yang sudah saya bicarakan di tujuan tadi kan. Jadi di situ mereka bisa mengembangkan keterampilan sosial mereka, keterampilan berinteraksi mereka, dan komunikasi mereka tentunya dengan menyampaikan pendapat-pendapat itu. Jadi itu mendukung konstruktivisme karena mereka kan membangun pengetahuan itu lewat diri mereka sendiri, dan konstruktivisme itu kan membangun pengetahuan dari diri sendiri lewat pengalaman ataupun interaksi sosial. Nah, dengan cooperative learning itu mereka membangun pengetahuan itu lewat interaksi sosial mereka itu dengan saling berpendapat antara sama yang itu kan. Nah itu jadi itu bisa mengembangkan keterampilan sosial mereka itu dan komunikasinya. Lalu juga bisa kelebihannya itu bisa meningkatkan motivasi dan rasa tanggung jawab, dimana kan pasti ada kan ini anak yang aktif dan juga anak yang tidak aktif. Nah jadi di situ untuk anak yang aktif mereka bisa memotivasi anak-anak yang tidak aktif itu bagaimana caranya supaya mereka aktif untuk kelompok ini, supaya kelompok ini bisa mendapatkan nilai yang bagus, karena kan ini kelompok itu punya tanggung jawab nih yang diberikan oleh guru untuk kelompok kita supaya kita bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Jadi di situ untuk anak-anak yang aktif bisa memotivasi untuk anak-anak yang tidak aktif supaya belajar bertanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas di kelompok itu. Untuk kelebihannya mungkin itu. Kalau untuk kekurangannya sendiri itu kalau cooperative learning itu membutuhkan waktu yang lebih banyak begitu. Jadi kan kalau saat ini kan waktu kelas itu kan terbatas ya.
Jadi kalau corporate learning itu kan biasanya kan kita kayak awal pembukaan, terus kita bagi kelompok ya 10 menitan lah itu kan. Habis itu kita memberikan kesempatan untuk anak-anak berdiskusi. Itu kan kurang lebih 20-30 menit ya, apalagi anak SD itu untuk mereka berdiskusi. Habis itu setelah diskusi nanti mereka menyampaikan pendapatnya. Habis itu kita memberikan penguatan kepada mereka. Jadi waktunya itu membutuhkan waktu yang lebih banyak, 1,5 jam lah kurang lebih atau 1 jam itu. Jadi mungkin kekurangannya di situ sih karena waktu yang terbatas begitu. Jadi harus membutuhkan waktu yang lebih banyak. Terus yang kedua yaitu kesulitan manajemen kelas. Jadi di sini mereka kan belajar dengan konstruktivisme nih, kayak pengetahuan dari mereka sendiri nih, dari berdasarkan interaksi mereka itu. Jadi bukan dari guru. Nah, jadi di sini guru itu hanya sebagai fasilitator. Jadi jangan sampai nanti pembelajaran itu tidak terarah. Jadi diskusinya itu keluar dari arah begitu, tidak sampai di tujuan pembelajaran yang kita maksudkan begitu. Jadi di situ guru itu juga harus manajemen kelas supaya mereka tidak keluar dari pembahasan yang kita maksudkan itu. Misalnya kita membahas cerita pendek. Nah, tiba-tiba anak nanti jadi dongeng atau apa, itu kan sudah keluar dari konsep ya. Jadi itu guru juga harus mendampingi mereka kayak mengecek ini apakah benar atau enggak atau ini begini. Nah, itu jadi supaya manajemen kelasnya itu terarah begitu. Mungkin itu sih kalau kekurangan dan kelebihannya. Jadi kelebihannya itu mendukung CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif dan konstruktivisme, di mana membangun pengetahuannya sendiri. Iya, benar sekali, itu untuk kelebihannya. Jadi kekurangannya tantangan dalam mengimplementasikan karena butuh banyak waktu. Jadi Kak Linda, kira-kira bagaimana sih sintak atau penerapan model pembelajaran comparative learning nantinya pada peserta didik? Oke, kalau untuk sintak langkah-langkah atau penerapannya itu, untuk sintak atau langkah pembelajaran itu yang pertama kita bisa menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya dan mempersiapkan siswa lah untuk mengikuti pembelajaran itu kan. Lalu setelah itu selanjutnya guru bisa mempresentasikan atau menyampaikan informasi kepada siswa itu secara langsung di depan siswa gitu, papan tulis kayak informasinya kita akan belajar tentang apa begitu kan, disampaikan gitu. Terus habis guru menyampaikan tentang pembelajaran apa yang disampaikan, guru bisa langsung menyampaikan kalau misalnya dia mau membentuk kelompok gitu kan, membentuk kelompok berapa kelompok, habis itu apa tujuannya dibentuk kelompok itu, untuk menyelesaikan tugas apa. Ini langkah-langkahnya sudah disampaikan semua pada guru kan. Habis itu para siswa membentuk kelompok, habis guru menyampaikan itu para siswa membentuk kelompok, lalu guru membagikan lembar HVS atau portofolio begitu kan. Lalu dengan guru membagikan itu, siswa bisa langsung mengerjakan soal itu dengan diberikan waktu misalnya 20 sampai 30 menit itu. Nah, dengan pada saat siswa melakukan kerja itu, guru bisa mendampingi siswa. Jadi guru bisa kayak intinya jalan, lihat di kelompok 1 bagaimana pengerjaannya, di kelompok 2 bagaimana pengerjaannya, dan di kelompok selanjutnya kan. Nah, jadi kalau itu kan kayak nanti kan pasti ada siswa yang mungkin ada yang pasti tanya kan kayak, ibu ini bagaimana begitu. Jadi itu guru bisa membantu memberikan arahan kepada siswa tersebut supaya termanajemen kelas itu seperti yang tadi dijelaskan kan, supaya tidak keluar dari arah tujuannya begitu. Nah, setelah selesai siswa mengerjakan tugas dan semuanya itu, lalu setelah itu siswa mempresentasikan hasil dari kerjanya itu. Jadi mungkin ada perwakilan dari siswa atau mungkin perwakilan dari kelompok atau mungkin semua kelompok itu maju untuk mempresentasikan hasil dari kerjanya itu kan. Setelah mereka mempresentasikan hasil dari kerjanya, guru bisa memberikan kesempatan untuk kelompok lain untuk memberikan tanggapan kepada siswa yang melakukan presentasi itu. Jadi guru bisa memberikan kesempatan kayak ada tanggapan enggak, ada tanggapan apa tidak dengan mungkin yang dipresentasikan oleh kelompok 1 begitu kan. Nah, setelah itu ketika misalnya siswa angkat tangan lalu menyampaikan pendapatnya,
lalu siswa yang di depan menjawab. Terus kalau misalnya siswa yang di depan sudah selesai menjawab, guru bisa memberikan penguatan dari jawaban si siswa tersebut. Jadi kan kalau misalnya mungkin jawabannya itu melenceng, nah guru bisa memberikan penguatan supaya nanti balik lagi ke arah tujuan pembelajaran itu, seperti itu. Lalu setelah itu semua selesai, guru memberikan penguatan dari materi yang sebenarnya dibahas itu. Kalau misalnya semua kelompok sudah presentasi kan, guru memberikan penguatan, semua pembahasan itu habis selesai. Jadi setelah penguatan selesai, guru bisa memberikan tugas kepada siswa untuk nanti pembahasan apa yang akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Misalnya praktek ini, guru bisa menuliskan untuk pertemuan selanjutnya bahan dan alat apa saja yang akan dibawa untuk tugas kelompok kita di selanjutnya. Nah, ketika sudah ditulis, lalu untuk pertemuan, misalnya pertemuan selanjutnya nanti masuk, habis itu mereka mengerjakan laporannya. Setelah itu guru bisa memberikan pengakuan atau penghargaan, memberikan apresiasi kepada anak-anak tersebut supaya anak-anak merasa kayak wah ternyata aku bisa begitu. Jadi dengan guru memberikan apresiasi itu, anak akan merasa kalau mereka itu dihargai, mereka dianggap ada begitu. Mungkin itu sih kalau misalnya langkah-langkah penerapan atau sintaks-sintaks penerapan dari cooperative learning itu sendiri. Wah, terdengar menarik ya. Iya, benar banget. Jadi intinya model pembelajaran cooperative learning itu menekankan pada anak untuk belajar aktif dan membangun pengetahuannya sendiri. Iya, itu inti dari pembelajaran cooperative learning itu sendiri. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini perbincangan kita pada saat hari ini. Dan terima kasih untuk Kakak Linda karena telah bersedia untuk menemani kita di BBS kali ini. Mungkin sekian dari pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.